Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Selanjutnya, selawat beriringan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Arini selaku dosen psikologi perkembangan. Yang saya hormati teman-teman anggota kelompok 2. Dan yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baiklah, untuk kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri yaitu Mahadi Fitrah Habibullah dengan NPM 2023030058. Selanjutnya adalah Saudari Nisrin Alifah dengan NPM 2023030072. Selanjutnya ada Saudari Rika Juni Saputri dengan NPM 2023030080. Selanjutnya ada Saudari Salha Yulia Surana dengan NPM 2023030087. Dan yang terakhir ada Saudara Suhendri dengan NPM 2023030092. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran pada saat presentasi dan berdiskusi. Serta untuk teman-teman semua, marilah kita memperhatikan presentasi kali ini, marilah kita aktif dalam berdiskusi. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian dan karakteristik akan dijelaskan oleh Saudara Suhendri. Kepada Saudara Suhendri, dipersilahkan. Pengertian anak usia dini. 1. Menurut Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Karakteristik anak usia dini unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. Egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Bagi anak, sesuatu itu penting sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya. Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Selama terjaga dalam tidur, anak seolah-olah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitas. Terlebih lagi kalau anak dihadapkan pada sesuatu kegiatan yang baru dan menantang. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, yaitu anak cenderung memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal yang baru, eksploratif, dan berjiwa petualang. Yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal yang baru. Terima kasih Saudara Suhendri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisrin. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tahap perkembangan bayi 0 sampai 12 bulan. Usia 0 sampai 3 bulan. Yang pertama, kemampuan refleks dari Tuhan. Nah, salah satu kemampuan refleks dari Tuhan kepada bayi yaitu refleks menggenggam, refleks menghisap, dan juga refleks mencari. Selanjutnya, komunikasi dengan menangis. Yang ketiga, sudah bisa memperhatikan respon dan ekspresi orang dewasa. Yang keempat, bayi sangat ingin dipeluk dan diberi perhatian. Selanjutnya, anak usia 4-8 bulan. Bayi suka memasukkan berbagai hal ke dalam mulutnya. Yang kedua, sudah mulai bisa menirukan yang orang lain lakukan. Yang ketiga, memberikan respon terhadap lingkungan.
Yang keempat, sudah bisa mulai mengerti emosi. Usia 8 sampai 12 bulan. Nah, pada usia-usia ini bayi itu berada pada usia berpetualangan yang luar biasa, yaitu kayak sudah bisa merangkak, ngesot, dan juga berjalan gitu, walaupun belum lancar. Yang kedua, sudah bisa menarik perhatian lingkungan sekitar dengan tingkah lucu, seperti menjatuhkan badan, tertawa, dan juga lain-lain. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua makin dekat, dan bayi telah mengerti hubungan yang erat dengan orang tua. Selanjutnya, usia 1 tahun. Yang pertama, tangisan anak usia ini masih bermakna. Yang kedua, anak telah mengerti kelekatan dan perhatian dari orang tua. Yang ketiga, sudah mulai belajar jalan, walaupun belum lancar ya. Yang keempat, sudah mulai memiliki kemampuan menyembunyikan dan memasukkan benda-benda. Yang kelima, sudah bisa diperkenalkan dengan membaca buku, mengobservasi, dan juga meniru. Terima kasih Saudari Nisrin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rika. Pada Saudari dipersilahkan. Pada usia 2 tahun, si anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya, observasi dan tajam, dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda apa saja yang dia temui merupakan proses belajar yang paling efektif. Motivasi belajar pada anak pada usia-usia tersebut menempati grafik tertinggi dibanding sepanjang usia bila tidak ada hambatan dari lingkungannya. Dan si anak masih perlu melatih kemampuan mengendalikan emosi dan frustasi, karena anak di usia 2 tahun dalam berbagai hal benar-benar menggunakan perasaannya untuk mengekspresikan dirinya. Si anak sudah bisa mengikuti dan memberikan instruksi sederhana 1-3 bertanya berulang kali. Dan si anak sudah mencoba hal baru dan mulai membagikan kemampuan berbahasa, diawali dengan percaya, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi dan memahami pembicaraan. Anak usia 3 tahun. Pada anak usia 3 tahun, motorik halus pada usia ini sudah mulai sempurna, seperti menggunting, menggambar, dan memegang kertas. Si anak sudah mulai bercerita, sudah dapat menjawab pertanyaan terkait rutinitas dan waktu. Dan si anak senang memperhatikan orang lain dan juga ingin diperhatikan oleh orang lain. Terima kasih Saudari Rika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salha. Kepada Saudari dipersilahkan. Tahap perkembangan anak pada usia 4 tahun. Yang pertama, anak sudah mengenal berbagai macam kosakata, seperti makan, minum, bermain, dan lain-lain. Yang kedua, anak suka bercerita dengan lingkungannya. Yang ketiga, yaitu anak sudah mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Yang keempat, anak sudah mulai mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Biasanya pada usia ini, anak mengeksplorasi lingkungannya bukan hanya sekedar rasa ingin tahu saja, tetapi sudah mulai mengeksplorasi lingkungan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kelima, anak sudah mampu menjalin pertemanan. Yang keenam, anak sudah mampu mengendalikan dan memanfaatkan motorik dan otot-ototnya. Yang ketujuh, yaitu anak sudah mengenal simbol, huruf, dan angka. Nah, biasanya pada usia ini, anak sudah ingin belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang terakhir yaitu anak sudah sangat terbuka dan ingin belajar. Nah, ini merupakan waktu yang tepat untuk orang tua memberikan informasi-informasi kepada anak. Kemudian perkembangan anak pada usia 5 tahun. Yang pertama, perkembangan bahasa anak yang sudah semakin sempurna. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan anak yang sudah mulai mampu memahami pembicaraan orang lain. Anak juga sudah bisa mengembangkan pemikirannya dalam batas-batas tertentu, seperti meniru dan mengulang pembicaraan. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif atau daya pikir anak yang sudah sangat pesat. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak terhadap lingkungan yang luar biasa. Hal ini juga terlihat dari
Seringnya anak menanyakan sesuatu yang dilihat kepada orang tuanya. Yang terakhir yaitu anak sudah bisa membaca waktu. Kemudian tahap perkembangan anak pada usia 6 tahun. Yang pertama, anak sudah mulai untuk melanggar kesepakatan atau aturan. Bahkan anak juga sudah bisa berbuat curang. Yang kedua, pada usia ini keterampilan belajar anak berkembang sangat pesat. Kemudian yang terakhir, anak tidak hanya mengamati pada usia ini, tetapi juga sudah bisa untuk protes kepada orang tuanya. Nah, yang terakhir, bagaimana sih peran orang tua pada tahap perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun ini? Yang pertama, orang tua sebagai majelis atau guru pertama bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua yaitu orang tua juga sangat berperan penting dalam mengembangkan kreativitas sang anak. Sebaiknya orang tua jangan banyak melarang anak dan biarkan anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mengembangkan kemampuan otak anak. Dan yang terakhir, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, ketika anak sudah mulai mengetahui kemampuannya di mana ataupun di bidang apa, maka sebaiknya orang tua itu mendukung sehingga kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh anak dapat berkembang dengan baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan kami pada presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah, anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak usia dini memiliki rentan usia yang sangat berharga dari usia-usia selanjutnya, karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik dan berbeda. Usia dini mengalami perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, penyempurnaan, baik pada aspek jasmani maupun rohaninya, yang berlangsung seumur hidup, bertahap, dan berkesinambungan. Dan orang tua memiliki peran penting pada tahapan perkembangan anak usia dini. Baik, dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir juga presentasi kami pada kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.